Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam manajemen perubahan. Di sini dalam manajemen perubahan memiliki dua pendekatan, di mana dua pendekatan tersebut adalah pendekatan terencana dan pendekatan darurat. Kedua pendekatan ini bergantung pada kondisi suatu organisasi. Menurut Bullock dan Button, pada pendekatan perubahan perubahan terencana memiliki 4 fase, yaitu yang pertama fase eksplorasi. Fase eksplorasi adalah fase di mana organisasi ada pada tahap memperdalam kebutuhan dan membuat keputusan apakah akan membuat perubahan yang spesifik dalam operasi. Apabila diputuskan akan membuat perubahan, maka diperlukan komitmen atas sumber daya dalam perencanaan perubahan. Yang kedua ada fase perencanaan. Fase perencanaan di sini merupakan kegiatan dalam memahami permasalahan dan kepentingan organisasi. Pada prosesnya, tahap ini mencangkup pengumpulan informasi, menciptakan diagnosis masalah, membuat tujuan perubahan, merancang tindakan untuk mencapai tujuan, dan melakukan pendekatan pada pengambilan keputusan kunci untuk memberikan dukungan perubahan yang diusulkan sehingga tujuan tercapai. Yang ketiga ada fase tindakan. Fase tindakan di sini adalah tahap di mana organisasi melakukan perubahan yang telah direncanakan dan dirancang. Prosesnya mencangkup penggerakan sumber daya dari keadaan sekarang menuju keadaan yang diharapkan dan evaluasi dari pelaksanaannya. Yang keempat ada fase integrasi. Fase integrasi adalah tahap perubahan sudah terlaksana sehingga prosesnya meliputi stabilitas perubahan, sehingga perubahan tersebut menjadi bagian organisasi normal. Kegiatan organisasi dapat berjalan tanpa pengaturan khusus dan dorongan khusus. Selanjutnya ada pendekatan darurat. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan arahan melalui penekanan terhadap 5 gambaran organisasi yang dapat mengembangkan atau menghalangi keberhasilan perubahan, yaitu yang pertama struktur organisasi. Struktur organisasi di sini adalah perubahan struktural suatu organisasi sehingga delegasi menjadi lebih banyak, berarti hierarki datar pada posisi yang sangat unggul untuk bergerak daripada mempunyai resistensi terhadap perubahan besar. Yang kedua, budaya organisasi. Budaya organisasi adalah usaha agar perubahan dapat terpengaruh melalui perubahan budaya dengan asumsi adanya hubungan linier yang tidak beralasan antara kinerja dengan budaya organisasi. Yang ketiga ada organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran di sini berperan dalam mempersiapkan sumber daya manusia agar bersedia melaksanakan perubahan atau membiarkannya menghalangi perubahan. Yang keempat, perilaku manajerial. Pada pendekatan darurat membutuhkan perubahan yang radikal. Manajer selain menjadi pemimpin juga diharapkan dapat berperan selaku fasilitator dan pelatih yang mampu menghambat hierarki, fungsi, dan organisasional dan memotivasi anggota organisasi untuk melakukan identifikasi keperluan dan mencapai perubahan. Yang terakhir ada kekuatan dan politik. Meskipun advokasi terhadap pendekatan darurat cenderung melihat kekuatan dan politik dari perspektif yang berbeda, mereka semua mengenal arti pentingnya perubahan yang harus dikelola jika perubahan ingin menjadi efektif. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya Muhammad Sofi sebagai pemateri kedua akan melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh saudari Saifiatul Badriah. Yang mana seorang manajer yang mengimplementasikan program perubahan harus memiliki komitmen untuk melakukan perubahan fundamental dalam perilaku sebuah organisasional. Hal itu dapat dilakukan dengan prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu meliputi orang yang ingin mempelajari cara-cara baru, memerlukan training melalui aplikasi umpan balik. Pimpinan atau seorang manajer harus mampu memberikan motivasi kepada stafnya bahwa perubahan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan agar perubahan suatu organisasi dapat berhasil. Pendekatan perubahan organisasi menyatakan bahwa organisasi dapat dilakukan perubahan melalui pendekatan terstruktur, pendekatan teknologi, dan pendekatan orang-orangnya. Satu, pendekatan terstruktur. Pendekatan struktur dalam organisasi biasanya menyangkut modifikasi struktur dalam ukuran dan komposisi kelompok kerja. Dua, pendekatan teknologi. Tiga, pendekatan orang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Riki Ahmad Brorosi sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang strategi dalam manajemen perubahan. Strategi dalam manajemen perubahan sangatlah penting untuk meningkatkan kualitas manajerial dalam sebuah lembaga pendidikan. Lebih tepatnya kepada peran kepala sekolah, karena kepala sekolah ini berperan aktif dalam memberikan sebuah keterampilan kepada bawahannya untuk suatu pengelolaan lembaga atau strategi yang dijalankan. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalam manajemen perubahan pendidikan. Yang pertama itu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif itu seperti menjelaskan secara jelas dan terbuka alasan dibalik perubahan kepada semua pihak yang terlibat, seperti memberikan pengarahan kepada guru, siswa, dan staf-staf yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua, gunakan berbagai saluran komunikasi seperti pertemuan, surat, email, atau dan media sosial. Jadi lebih terbuka berkomunikasi kepada yang terlibat dalam perubahan tersebut. Yang kedua, kepemimpinan yang kuat. Nah, di sini kepemimpinan yang kuat harus menunjukkan dalam mendorong atau mendukung suatu perubahan yang telah direncanakan oleh suatu lembaga tersebut. Yang kedua, memberikan arahan yang jelas kepada bawahan. Jadi mengarahkan kepada bawahan tersebut secara benar dan tepat. Yang ketiga, partisipasi dan keterlibatan. Libatkan semua pemangku atau kepentingan dalam proses perubahan tersebut, seperti guru, staf, siswa, dan wali murid. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkontribusi dengan memberikan masukan gagasan. Jadi memberikan kebebasan kepada setiap pemangku yang ada di lembaga tersebut untuk berpendapat atau menyuarakan pendapat tersebut. Yang keempat, pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Nah, di sini harus menyediakan pelatihan dan pengembangan yang kuat kepada guru, staf, dan pemimpin agar untuk membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan yang dan pengetahuan yang diperlukan untuk melakukan suatu perubahan tersebut. Yang kedua, fokuskan pada pelatihan hal penggunaan teknologi baru. Jadi biar tidak tertinggal atau bisa disebut dengan kudet. Jadi setiap guru atau kepala sekolah tersebut mengikuti perkembangan teknologi yang lebih terbaru. Yang terakhir, ada penanganan perubahan secara bertahap. Lakukan perubahan tersebut secara bertahap, tidak harus langsung berubah, tetapi melewati beberapa langkah agar terstruktur, mulai dari paling mudah hingga yang paling susah. Yang kedua, berikan dukungan kepada individu dan kelompok yang terlibat dalam suatu perubahan tersebut. Karena kalau tidak ada dukungan, maka orang yang terlibat dalam perubahan tersebut
kurang semangat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang strategi dalam manajemen perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arifin Nurlinda. Di sini saya akan membahas mengenai tahapan manajemen perubahan, di mana pada umumnya semua perubahan itu terjadi melalui tahapan-tahapan. Begitu juga dengan manajemen perubahan. Menurut Muhammad Arifin, pada dasarnya dalam melakukan manajemen perubahan itu dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap identifikasi perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan terjadi atau dilakukan. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Artinya, pada tahap identifikasi perubahan di sini adalah ketika seseorang mulai memahami dan mengenali perubahan yang akan terjadi atau tindakan yang perlu diambil sebagai respon terhadap perubahan tersebut. Nah, ini mencakup pengenalan dan pemahaman awal terhadap perubahan yang akan terjadi, serta langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menyesuaikan diri atau merespon perubahan tersebut. Yang kedua di sini yaitu tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik, pemilihan strategi umum dan pemilihan. Artinya, pada saat diagnostik situasional dilakukan untuk menganalisis kondisi saat ini, itu perlu memilih teknik yang sesuai, serta strategi umum yang tepat untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Terus dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Jadi, faktor pendukung ini juga harus dipertimbangkan agar perubahan dapat terjadi dengan lancar. Ini berarti memahami masalah, memilih pendekatan yang sesuai, dan memperhitungkan dukungan yang diperlukan untuk kesuksesan perubahan. Mungkin itu dari saya. Tahapan berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Di sini saya sebagai pemateri yang akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya tentang tahapan manajemen perubahan, yaitu yang ketiga, tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadi sebuah proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Apabila suatu perubahan sedang terjadi, kemungkinan akan timbul sebuah masalah. Maka dari itu, kita perlu dilakukan adanya monitoring perubahan. Dan yang keempat, tahap evaluasi dan umpan balik. Pada tahap ini dilakukan evaluasi dan memerlukan dana. Oleh karena itu, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap pertama sehingga memberi dampak pada perubahan berikutnya yang diinginkan. Jadi, suatu perubahan melibatkan perasaan, aksi, perilaku, dan juga tipe daya. Jika perubahan sebagian besar melibatkan terhadap perilaku dan sikap, maka akan lebih sulit untuk merubahnya dan membutuhkan waktu yang lama. Jika hal ini diabaikan atau tim manajemen perubahan tidak sensitif terhadap hal ini, maka perubahan tidak akan dapat terjadi sesuai rencana yang telah dibuat atau yang kita inginkan. Perubahan dapat menjadi sangat resisten dan defensif. Jika seseorang yang memimpin perubahan mungkin harus merubah kinerja perubahan tersebut dengan maksud untuk memberikan dukungan yang lebih efektif. Cukup sekian penjelasan dari saya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.